Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah, Bapak-bapak Muhammadiyah pimpinan cabang, adik-adik dari pimpinan cabang rantai Asia dan tamu undangan semuanya saja yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita bisa bertemu bersilaturahim di aula MDS Muhammadiyah Dua Jenangan dengan kondisi sehat walafiat. Salat salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih waktunya saya memenuhi permintaan dari pimpinan cabang MA untuk menyampaikan katanya tausiah, diteruskan doa karena harinya Jumat sudah jam 10:40 tapi kok sih ikut bayar Ramadan ya, masih ada waktu lebih, jadi 10 belum ada. Tadi sudah banyak tausiah dari ketua cabang, baik dari NA dan juga dari Asia. Saya hanya sedikit menggarisbawahi saja. Yang pertama menyampaikan selamat kepada adik-adik pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan ranting Asia secabang Jenangan Timur. Jadi secara besar banyak dari Bu Ina sebagai ketua pimpinan cabang Asia, manuk batik cucu apa batik enggak tumangga. Insya Allah kalau segera bekerja, insya Allah akan membawakan hasil. Itulah nanti mungkin yang akan saya sampaikan pertama dalam tausiah saya. Sekali lagi selamat, semoga Allah meridhoi kegiatan kita dan insya Allah selama kita berpedoman kepada jalur Muhammadiyah, kegiatan kita itu selalu diridhoi oleh Allah. Tadi sudah disinggung, organisasi ini kalau tidak diridhoi oleh Allah sudah musnah. 112 tahun lebih Muhammadiyah tetap eksis, bukannya menjadi surut, bahkan menjadi lebih berkembang. Insya Allah di dunia ini sudah, di negara-negara selain Indonesia itu kalau tidak salah sudah ada 30 negara yang ada pimpinan cabang khususnya di Muhammadiyah, cabang khusus Muhammadiyah, mulai dari yang negara aslinya non Muslim, apalagi di Timur Tengah itu baru. Di Spanyol kan dia ini Islam itu. Di Cordoba itu kan sejarahnya seperti itu, bagaimana Islam berkembang di sana. Tapi Bari itu masjid berubah menjadi gereja. Sekarang kembali lagi. Di Australia universitas didirikan di sana. Inilah Muhammadiyah memang sesuai dengan logonya itu adalah matahari bersinar, selalu menyinari, selalu bersinar terus. Semoga terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi suruh menyampaikan tausiah tentang halal bihalal. Halal bihalal kan sudah sering disampaikan di tanggal ini. Sawahnya sudah 19, karena 10 dino.
Karena 10 dino sing urung sawali urung sampe dan dirangkum Pak Yono dikali sekurang kali aja dituduh dari mana kesannya nggak rampung dari bungkus dulu nggak rampung ini sawalan itu berarti dituduh Pak Yono tentang hal biasa sebenarnya adalah bahasa Arab aslinya menjadi Indonesia dari segi bahasa orang paham kalau bicara artinya maksudnya itu kan saling memaafkan menurut Indonesia. Maka dari itu saya selaku pimpinan cabang juga mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan minna wa faizin. Mohon maaf lahir dan artinya minna wa faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi disambung lewat ini itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina, jadi kita kembali merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah kita melakukan puasa. Sebenarnya Idul Fitri itu adalah hari rayanya orang Islam, karena kita telah melakukan ibadah puasa 1 bulan, terus kita merayakan Idul Fitri. Makanya ketika 1 Syawal itu tidak boleh kita berpuasa, alias sekarang ketika kita berpuasa. Hari raya yang kedua nanti sebentar lagi yaitu pada waktu hari raya Idul Adha. Itu tidak hanya sehari, malah pada kita ada berapa? 10, 11, 12, 13, 4 hari. Saat itu juga tidak boleh kita berpuasa atau haram berpuasa. Itu hari rayanya orang Islam. Kemudian fitrah itu kalau kita balik pada alam tujuannya yang disebut fitrah itu sebenarnya kalau memang itu hari raya. Kemudian ada kalau dalam hadis kulu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrahnya manusia itu apa? Beda dengan teorinya siapa ahli pendidikan Sherlock. Kalau Sherlock itu manusia itu ibarat apa? Ya, tabula rasa itu kertas yang kosong. Tapi kalau di Islam manusia lahir itu sudah punya fitrah. Apa fitrahnya? Yaitu tauhid, mengisahkan Allah. Sehingga dalam Al-Quran itu kan ditanyakan alastu birok buku koludara salah. Terus akhirnya kita dilakukan begini supaya nanti tidak ditanyakan di akhirat, tidak protes. Sudah dijanji kamu mau lahir ketika kamu sudah mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, fitrahnya manusia itu ya seperti itu. Kita lahir itu adalah mengakui adanya Tuhan, agamanya yaitu agama Islam, Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fitrah itu akan tercemari di bawah keadaan berubah menjadi Yahudi, Nasrani itu adalah tergantung dari lingkungannya, dari orang tuanya. Aslinya kita itu adalah beragama tauhid, beragama Hanifah, beragama yang fitrah yaitu agama Islam. Nah, kalau kita itu dalam kondisi fitrah, insya Allah dalam kondisi seperti bayi yang luar biasa seperti harapannya seperti itu karena kita telah menjalankan puasa 1 bulan. Man qoma Ramadana, man soma Ramadana, imanan wa ihtisaban yu'minu lahu dan lagi poso, sholat tahajud, harusnya
zakatnya, sedekahnya semua dilakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah benar-benar diampuni oleh Allah. Itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh puasanya. Sehingga apabila kita sudah bisa menjalankan puasa dengan baik, harapannya kita itu akan fitrah, akan kembali kepada suci. Lekoyo bayi ini luar biasa. Dosa ini diampuni, tapi dosa ini diampuni, harapannya apa? Surga. Kalau dosanya diampuni, ya kayak bayi itu. Bayi itu mergo bayi kira di dosa. Bayi itu buat ngakali kaya apa? Orang tahu malah nesu. Bayi itu buat ngopol enggak? Apa yang diisi mengasuh jawaban bayi ini? Itu mergo apa? Bayi itu tidak punya dosa, fitrah. Jadi orang itu kalau tidak punya dosa, insya Allah di mana-mana akan disukai orang, akan disenangi oleh orang, dan akan membawa manfaat ketika berada di manapun. Itu manusia. Tapi kalau manusia yang berdosa, ya di mana-mana akan menjadi masalah. Dan insya Allah MA yang baru saja dikokohkan, insya Allah akan menjadi manusia yang bermanfaat. Insya Allah akan menjadi manusia bermanfaat, manusia yang soleh. Ini sering saya sampaikan di musola, nah itu kan ibarat musola. Itulah kultum itu saya sampaikan. Mari kita menjadi orang yang soleh. Lek soleh, awal diri itu didongakni menungso sejagat. Dalam surat dalam bacaan ketika kita sholat, tasawuf awal maupun tasawuf akhir, atahiyatulillah wa sholawatu wa taubat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Didongani, sing dongani kita semua yang sholat, yaitu orang-orang yang soleh itu akan didoakan. Didongani itu orang lain-lain. Sekarang ini ada yang sholat enggak di dunia? Banyak. Ini orang sholat, mungkin yang ulan-ulan, saya ulan, waktunya masih sholat subuh. Ada yang sholat juga. Nanti sebentar lagi yang dari timur sholat dulu. Sedunia ini setiap saat, setiap detik ada orang yang sholat. Yang selalu berdoa itu keselamatan bagi orang-orang yang sholat. Mulane lek Muhammadiyah ini berdino selamatkan orang berbeda setiap saat bagi orang Islam itu selamatkan. Wis didongakne selamat oleh orang-orang sedunia yang mendoakan adalah orang yang sholat. Jadi ajaran Muhammadiyah tak tahu selamatkan itu pengertian yang minta selamat itu adalah tidak benar. Muhammadiyah setiap saat adalah sudah selamatkan. Maka jangan khawatir. Kalau Muhammadiyah tidak tahu selamatkan. Jangan khawatir, di Muhammadiyah itu akan selamat. Yang menjadi selamat siapa? Allah. Yang mendoakan adalah orang-orang kita, orang-orang yang sholihin, insya Allah, orang-orang yang soleh. Itu oleh orang yang soleh juga. Maka itu mari kita yang sudah dikukuhkan ini betul-betul kukuh hatinya, menjadinya yang sebenar-benarnya seperti ikrarnya tadi. Ikrar apa? Ikrar ada 10 tadi. Kalau tidak salah kan beramal soleh mulai dari diri sendiri, luar biasa. Amal soleh jadikan soleh benar, insya Allah didoakan terus. Terus yang pertama sholat apa tadi? Jamaah, tepat waktu, berjamaah. Akhirnya itu bisa. Apa deh Pak Yono wayang asar jamaah sholat. Itu kalau sudah jamaah tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, luar biasa.
Sebab sholat itu sudah mengajarkan untuk disiplin. Sholat itu mengajarkan tepat waktu. Mulanya ukurannya orang itu ya sholat itu. Mari ikrar itu di dalamnya. Terus tadi ada kajian 1 minggu 1 kali. Moga dikaji yang ini tadi ikrarnya itu dikaji, dilaksanakan istiqomah. Menjadi orang yang bermanfaat. Nah inilah makna dari halal bihalal. Sawalan itu adalah untuk meningkat menjadi lebih baik setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, saling memaafkan. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang soleh, yang akhirnya bermanfaat, yang memberi manfaat untuk semua orang. Tadi juga terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, bisa membagi waktunya untuk keluarga, untuk diri, untuk dakwahnya itu sudah bisa membagi. Itu akan menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang yang soleh betul. Pada hari apa itu saya menyampaikan kaitannya dengan orang soleh dan manfaat ini di kuliah subuh di masjid Al-Ikhlas. Saya ungkap kembali itu disampaikan oleh MH Nasib atau Cak Nun itu menyampaikan manusia itu bagi-bagi menjadi 4 atau 5. Ada manusia wajib, manusia sunnah, manusia makro, manusia mubah, manusia haram. Monggo nanti ala dhewe rebusi nanti. Kalau bisa manusia yang wajib, artinya apa? Keberadaannya itu sangat dibutuhkan. Kalau dia di NA, masuk di NA, insya Allah ini tadi yang sudah terpilih semua. Di tingkat ranting maupun cabang itu sudah manusia-manusia pilihan insya Allah. Insya Allah ini menjadi manusia yang wajib adanya. Dan mari kita terapkan. Jadi wajib adanya. Ketika organisasi misalkan di tingkat ranting, keberadaannya itu sangat dibutuhkan, terutama ketua sekretaris itu jelas dibutuhkan. Jadi adanya orang itu di organisasi itu sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Lek orangnya dibully, kalau di tingkat cabang misalkan Bu Siska kemana, jangan sakit, selalu ditanyakan, dibully, dan oleh orangnya itu sangat kehilangan. Ini manusia yang wajib. Apa yang dilakukan itu bermanfaat. Kemudian dalam melaksanakan sesuatu itu adalah tulus dari hati yang dalam. Ini yang berat. Lapis tingkatan itu adalah orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas betul. Ini manusia yang wajib. Bahkan dia rela mendoakan kepada anggotanya sesama manusia dengan ikhlas tanpa dimintai untuk berbeda. Orang yang seperti itulah yang termasuk orang-orang yang manusia wajib ini dan ikhlas. Ini golongannya kalau mungkin mendekati para rasul, para nabi itu memang manusia yang sangat dibutuhkan. Sehingga tidak adanya orang itu adalah sangat dirindukan. Kemudian yang kedua manusia sunnah. Sunnah kita itu ya enak manfaatnya, tapi tidak seperti manusia wajib. Adanya itu ya dibutuhkan, ya bawa manfaat, tapi kurang dari apa? Hati yang ikhlas, dari hati yang dalam itu kurang, keikhlasannya kurang, sehingga ketulusannya kurang, dan manfaatnya tidak sebanyak orang yang pertama itu manusia wajib. Kemudian yang ketiga manusia mubah. Nah sojo ini karo padha wae. Umpamane ning omah lho. Enenge barang ning omah wis ono semrawut
Korene yo panjangan teko yo. Lah bapak-bapak ibu insyaallah betul. Kemudian makro, manusia makro itu bagaimana? Itu malah gowo-gowo. Lek wong teko malah susah. Wong enak. Nek sekolahan umpamane ya ikan rata-rata pendidik. Satu lembaga kok ada wong ini teko barang. Jadi guru sing anu ya uang apa guru matematika. Lah izin itu malah seneng siswa. Saya ada cara malah seneng itu. Berarti mesti jadi manusia ini. Manusia apa itu? Belum manusia yang sunnah ini makro. Ya, karena anak yang belum butuh. Hakikatnya sebenarnya itu adalah makro. Nah, orang yang begini ya orang iso tenan. Tapi kan karena anak itu belum butuh, belum tahu mana yang dibutuhkan. Lah yang paling tidak baik adalah manusia haram. Manusia haram ini malah gowo perkara, gowo masalah, gowo kisruh. Lek satu desa ada orang yang datang susah, satu kelompok, satu lingkungan ada orang itu malah susah. Di organisasi NA misalkan lah eneng wong ini malah rasanya itu jangan sampai. Insya Allah kita tidak seperti itu. Apalagi kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi ditirukan oleh biasanya di lembaga itu. Biasanya kalau kita bertamu ya orang asing itu biasanya baru masuk kita sudah ditanya apa nih pegawai bank yang sudah otomatis itu biasanya monggo terima kasih apa yang bisa saya bantu. Biasanya itu menawarkan diri. Ya Aisyah MA ya monggo ditirukan ini. Tapi biasanya kalau di bank itu tidak setulus. Ya tapi di hanya apa tulisannya saja. Kesel banget ya sudah cukup apa yang bisa saya bantu. Pelayanan tapi itu karena sudah tesnya seperti itu. Tapi kalau ibu apa yang saya bisa bantu itu kasih ikhlas. Apakah ibu-ibu kesel-kesel Arab Sari, Burina, apa yang bisa saya bantu? Itu menawarkan orang yang baik yang bermanfaat pada yang lainnya adalah seperti itu. Mari ini kita terapkan di organisasi kita. Itu adalah organisasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Di Muhammadiyah memang seperti itu. Organisasi itu adalah organisasi yang bermanfaat. Sehingga akan dikenal tauhid kita itu bukan tauhid untuk Allah saja, tapi juga tauhid sosial. Kesolehan sosial, soleh sosial. Bukan hanya hablum minallah, juga hablum minan. Tapi dalam Al-Quran juga membaca Al-Quran dan apa tadi maknanya intinya kan itu tadi ada tadi saya lah nyanyi sebuah maca Al-Quran tombol hati di mana ini salah satu maca Al-Quran di angan-angan sama itu makna Al-Quran itu dibaca dimaknai. Insya Allah Al-Quran itu adalah bacaan yang akan membawa manfaat. Di mana dia seperti itu. Surat Al-Maun itu dibaca, dipelajari oleh Kiai Ahmad Dahlan itu pertama kali itu ngajari Al-Maun itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi sampai berapa? Berbulan-bulan. Kalau salah siapa yang bilang kemarin itu dari pimpinan pusat itu sampai 8 bulan cuma mempelajari berapa ayat itu Al-Maun itu? Ada salah 7 ayat.
7 ayat dipelajari sampai 8 bulan. Bukan hanya dibaca, bukan hanya diartikan, tapi dilaksanakan. Itulah cirinya kita di Muhammadiyah itu membaca Al-Quran itu bukan hanya di lisan saja, dibaca, dilaksanakan, sehingga istilahnya adalah tilawah, dibaca dan diamalkan. Itulah di Muhammadiyah. Selanjutnya yang saya sampaikan tadi, monggo Bapak Ibu sekalian, kita merenung, kita masuk golongan mana? Manusia rasyid, manusia sunnah, manusia mubah, makruh, makruh karo haram. Ini salah ini. Kalau bisa manusia wajib, kalau bisa paling tidak yang sunnah. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan, manfaatnya untuk apa, untuk lingkungan itu yang harus semuanya menanya pada diri kita masing-masing. Insya Allah itulah makna dari sawalan kita setelah puasa Ramadan. Takwa kita meningkat, insya Allah Islam kita akan menjadi lebih baik, manfaat kita bagi diri sendiri, manfaat bagi lingkungan, manfaat bagi organisasi itu akan meningkat. Itu saja, semoga sedikit yang saya sampaikan kita bisa diberi petunjuk oleh Allah. Keberadaan NA, keberadaan Muhammadiyah itu selalu diridhoi Allah dan bermanfaat untuk umat. Mari kita lanjutkan, kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan itu dapat ridho dari Allah, petunjuk dari Allah, sehingga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'ama wa yu'affi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.